Oke guys, gua ada sedikit informasi yang penting banget nih ya, krusial, apalagi buat lu pada yang punya temen di daerah Jawa Barat. Sekarang jangan panggil gua Wargi Jawa Barat ya, panggil gua Akang atau Teteh Tatar Sunda. Iya, karena di tanggal 3 Juli 2026 kita semua dikabarkan kalau misalkan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat itu memberi lampu hijau untuk merubah nama Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda. Dan di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal bahas barang-barang terkait detail beritanya ya. Apakah ini udah fix, apakah sudah diterapkan di tahun 2026, itu semua bakal kita bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional bersama gua, your favorite Uncle Omre. 3 in 1, 3 topik dalam satu video. Topik yang pertama tentu saja kita bakal bahas tentang detail berita dari Tatar Sunda. Apakah ini ada hubungan sama Sunda Empire? Pertanyaan bagus. Nanti kita bakal lihat bareng-bareng. Topik yang kedua ini datang dari media internasional. Lu tau gak sih? Di tanggal 1 Juli 2026, PlayStation atau PS baru aja ngabarin kalau misalkan mereka di bulan Januari 2028 memutuskan untuk tidak merilis game dalam bentuk kaset fisik ya. Dan ini dikomen sama banyak banget orang-orang. Gue fokus ngeliatnya di Twitter dan banyak banget fans page yang udah memberitakan ini semua. Salah satunya Discussing Film. Ya, ini yang harusnya ngebahas film-film tiba-tiba ngomongin soal PlayStation. Ini kocak banget. Cuman kalau misalnya lihat dari postingannya, engagementnya udah banyak banget. 19,3 juta tayangan. Dari like sampai 101 ribu. Ini semakin menarik lagi setelah lu tahu kalau misalkan postingannya atau pengumumannya itu direspon sama banyak banget perusahaan-perusahaan lain kayak misalkan Domino Pizza dan juga KFC ngerespon bagaimana PS itu tidak menjual kaset fisik untuk gamenya lagi gitu ya, melainkan cuman dalam digitalnya doang. Oke, topik yang ketiga ini kembali lagi datang dari fans page favorit gua, teman-teman bulu burung. Dimana ada satu screenshot yang menarik banget ya buat kita diskusikan bareng-bareng terkait opininya mengenai MBG dari akun Facebook Kak Ari Karimah ya. Jadi untuk masuk ke dalam topik itu kita bakal bahas bareng-bareng mengenai topik yang pertama dulu gitu ya, tentang Tatar Sunda. Buat lo semua yang nggak tahu Tatar Sunda itu artinya apa dalam bahasa Indonesia, Tatar Sunda itu artinya tanah Sunda. Tatar itu tanah atau kawasan gitu ya, dan Sunda itu ya Sunda. Jadi di tanggal 3 Juli 2026 ada informasi kalau misalnya katanya DPRD itu sudah memberikan lampu hijau, tinggal nanti dikasih ke DPR dan mungkin bakal langsung disetujui sama pemerintah pusat ya kalau misalnya memang beneran lancar-lancar aja. Tapi perihal nama Tatar Sunda lu bisa lihat sendiri di Wikipedia. Jadi Tatar Sunda atau Pasundan adalah sebutan atau istilah untuk daerah geobudaya di bagian barat Pulau Jawa Indonesia yang secara sejarah merupakan daerah di mana budaya Sunda dikembangkan oleh suku Sunda. Secara geografis daerah ini mencakup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jakarta, dan bagian barat Jawa Tengah, sebelah barat dari Sungai Cipamali dan Cisarayu. Daerah ini merupakan bekas dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, di mana keduanya merupakan penerus dari Kerajaan Tarumanegara hingga sekarang. Sebutan tersebut resmi digunakan sebagai julukan Provinsi Jawa Barat. Yes. Ya, lu mungkin udah familiar banget sama bagaimana Kang Deddy Mulyadi itu sangat amat menghormati kebudayaan Sunda gitu ya. Dan mungkin ini salah satu tujuannya juga untuk melestarikan nama Sunda di daerah Jawa Barat dengan mengganti Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Jadi buat lu semua ya yang tinggal di daerah Bekasi, yang tinggal di daerah Depok, Anda sudah bukan warga metropolitan lagi, Anda adalah warga Sunda. That's right, Tangerang juga tuh. Jadi wargi Tatar Sunda, anja. Ya, berdasarkan dari berita CNN yang dirilis tanggal 3 Juli 2026, wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi berikutnya. Keputusan krusial dalam rangka menjaga identitas ini akhirnya mendapat respon paling konkret dari parlemen daerah setelah disepakati dalam audiensi antara Komisi 1 DPRD Jawa Barat dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di ruang Komisi 1 Bandung Kamis setelah sempat meredup pada tahun 2013, 2015, sampai 2020. Oh, jadi kalau misalnya berdasarkan dari detail berita ini, kita tahu kalau misalkan perubahan namanya itu nggak yang tiba-tiba 2026 banget, tapi udah ada wacananya di tahun 2013, 2015, sampai 2020 gitu loh. Fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat, kalau Gerindra dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja.
ujar Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Jati setelah memimpin pertemuan tersebut. Lanjut, Rahmat menjelaskan usulan perubahan nama provinsi ini sebenarnya telah dibahas dalam beberapa kali pertemuan. Namun baru pada kesempatan ini seluruh perwakilan fraksi hadir secara lengkap dan resmi menyampaikan sikap politiknya. Jadi tim pengusul menyampaikan ini sudah ketiga kali, tapi dihadiri lengkap utusan perwakilan fraksi-fraksi baru hari ini, katanya. Langkah strategis pasca persetujuan ini akan bergantung pada penyempurnaan naskah akademik dan keputusan pimpinan Dewan. Apakah akan digodok melalui panitia khusus atau pansus atau dikaji secara komisioner di internal Komisi 1. Rahmat juga mengingatkan bahwa regulasi penyesuaian nama ini nantinya wajib mengantongi persetujuan akhir dari pemerintah pusat. Ya, jadi udah dapat green light dari DPRD itu belum tentu langsung namanya bisa dirubah ya. Harus ada kesepakatan lagi sama DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan habis itu langsung diajukan ke pemerintah pusat. Begitu. Tadi kan sudah disampaikan juga komentar dari Biro Pemodda atau Pemerintah dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Tanggapan seperti apa dari Biro Hukum seperti apa? Karena ujungnya ini hanya menjadi persetujuan pemerintah pusat, ya ucap Rahmat. Menariknya, sorotan DPRD tidak hanya mandek pada nama provinsi. Legislasi juga mendorong penguatan identitas lokal pada penamaan kawasan perumahan, tempat wisata, gedung hingga penomoran calon daerah otonomi baru atau CDOB agar tidak sekedar menggunakan arah mata angin melainkan menyerap nama khas lokal. Lu tau gak sih ketika gue baca berita ini ya, gue baru sadar kalau misalnya ternyata yang kerja di legislasi ya dan pemerintah kita tuh banyak anjir. Sampai ada juga yang ngurusin perubahan nama ini loh. Di tengah mungkin kondisi orang-orang yang lagi banyak melakukan aksi demonstrasi gitu ya, kritik program pemerintah pusat ya terkait MBG, Kopdes lah dan masih banyak lagi yang lu lihat di beberapa media gitu ya. Kita masih ada kabar kalau misalnya Jawa Barat pengen dirubah namanya. Termasuk calon daerah otonomi baru jangan Barat, Timur, Utara, Selatan. Kira-kira mencerminkan nama Sunda. Jangan cuma Cirebon Barat, Indramayu Barat, Cirebon Timur, Sukabumi Utara, tapi ada nama khas lokal. Tutur Rahmat seraya menambahkan payung hukumnya bisa berupa perda atau peraturan gubernur. Mungkin orang-orang zaman dulu ya menamai sebuah daerah di Indonesia dengan mata angin itu karena masih ada pekerjaan lain yang lebih krusial kali ya. Sebelum akhirnya menamakan semua daerahnya dengan unsur-unsur budaya gitu loh. But itu cuma opini gue doang. Di sisi lain, Guru Besar Universitas Padjadjaran sekaligus tim pengkaji pengusul Ganjar Kurnia menegaskan bahwa perubahan nama ke Tatar Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural dan psikologis yang mendalam untuk menyelamatkan identitas Sunda yang kian terpinggirkan oleh pendekatan administrasi. Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Tatar Sunda dahulu membentang luas mulai dari Banten, Jakarta hingga Cipamali, daerah Tegal di perbatasan Jawa Barat. Dulu Jakarta itu masuk ke wilayah Sunda secara administratif. Banten juga itu adalah wilayah Sunda. Dan sejarah menunjukkan bahwa Tatar Sunda itu mulai dari Banten sampai Cipamali bagian dari Jawa Tengah, kata Ganjar. Ganjar menepis kekhawatiran. Ini bukan Pak Ganjar Pranowo ya. Bukan capres ini ya, tapi Pak Ganjar Kurnia ya, Guru Besar Universitas Padjadjaran. Ganjar menepis kekhawatiran mengenai kerumitan administrasi atau potensi daerah lain memisahkan diri yang mencontohkan kesuksesan perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar sebagai hal yang lumrah secara birokrasi. Itu kan turunannya, urusan administrasi, kop surat, cap dan sebagainya itu mah biasa-biasa aja. Katanya tadi hampir semua fraksi mendukung. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya termasuk pengkajian lagi, ujarnya. Meski mengakui perubahan nama bukan jaminan instan bagi kesejahteraan ekonomi, Ganjar menekankan pentingnya pembentukan etos kerja baru melalui identitas tersebut. Hipotesis yang berubah nama menjadi Sunda itu tidak serta-merta juga menjadi sejahtera. Tapi kalau berubah menjadi nama Sunda itu kan ada etos, ada semangat, ada keinginan bahwa saya orang Sunda harus lebih baik dari yang lain, ucapnya begitu ya. Adapun pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan telah menerima, mengkaji dan menelaah naskah akademik. Usulan pergantian nama ini berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, ekonomi hingga yuridis. Saat ini Pemprov Jawa Barat telah menunggu arahan pimpinan daerah untuk menentukan langkah birokrasi selanjutnya sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Tentu tahapan tersebut tidak langsung dari pemerintahan, tapi ada lagi dari Komisi 1 tentunya. Persetujuan dulu seperti halnya untuk pengusulan DOB, kata analis kebijakan ahli muda Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat, Faisal, di lokasi yang sama. Jadi begitulah kira-kira detail lengkap dari berita perubahan nama Jawa Barat ke Tatar Sunda. Masih belum fix. Ya, ini masih dalam tahap pengusulan dan masih belum ada tanggal pasti secara official nama Jawa Barat berubah menjadi Tatar Sunda.
Tapi berdasarkan kabar terbaru ya, dibandingin tahun-tahun sebelumnya, tahun ini DPRD itu hampir semua fraksi udah pada setuju, katanya pengen ngerubah nama jadi Tatar Sunda. Tinggal beberapa tahapan-tahapan birokrasi lagi. Anyway, itu detail dari topik yang pertama. Gimana tanggapan kalian semua? Apalagi buat lu pada yang warga Jawa Barat, silahkan tulis kolom komentar. Karena kita bakal masuk ke dalam topik yang kedua terkait PlayStation yang katanya udah kagak akan ngejual kaset fisik gamenya lagi di bulan Januari 2028. Ini semakin menarik lagi setelah lu lihat beberapa perusahaan lain ya di bidang F&B seperti KFC dan juga Domino itu ngesatir terkait apa langkah yang dilakukan sama PlayStation. Ini saking seru lagi setelah lu lihat ada akun kayak Discussing Film dan juga beberapa akun-akun fanspage lain di Twitter yang juga memberitakan hal yang sama. Ini rame banget ya, soalnya apa? Soalnya muncul kekhawatiran dari para gamers, terutama orang-orang yang biasa membeli game dalam bentuk kaset. Mereka khawatir kalau misalnya nanti pada akhirnya semuanya itu bakal bermigrasi ke digital ya, mereka kayak seakan-akan kagak punya gamenya sendiri. Masih ada pemikiran retro seperti itu dan menurut gue nggak yang salah-salah banget, ya nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama beberapa license service buat game, ini kan nggak cuma PlayStation doang gitu ya, tapi ada Xbox, bahkan Steam. Cuman kenapa PlayStation itu ketika mengumumkan langkah ini kayak banyak banget dramanya dipermasalahkan dibandingin Steam ya, ataupun Xbox. Xbox tuh kalau nggak salah waktu subscription sempet drama juga, tapi kalau Steam itu jarang banget. Nah di PlayStation in other hand, lu bisa ngelihat dari postingan official akun PlayStation ya, itu ditambahin community notes sama orang-orang Twitter. Dimana ketika mereka mengumumkan bakal only digital purchase doang di bulan Januari 2028, ada informasi tambahan di mana digital purchase grant a revocable license to access content, not ownership. Sony recently removed hundreds of purchase studio channel movies from library due to licensing. Ya, jadi basically ada drama nih. Sony ya atau PlayStation itu punya records kalau misalkan mereka pernah ngapus lisensi beberapa konten-kontennya, padahal mungkin orang-orang udah berlangganan. Dan ini pun dimention juga sama berita Wired dengan judul Sony erase digital content from libraries. A reminder that you don't own what you buy. Gara-gara adanya pengumuman ini, orang-orang pun udah kayak melanggengkan sebuah prinsip di internet dengan bilang kalau misal lu kagak punya bentuk fisik dari apa yang lu beli, ya itu berarti itu juga bukan berarti harus lu beli kayak gitu. Anyway, lu bisa lihat sendiri bagaimana komentar orang-orang dari Discussing Film karena ini yang paling banyak dapat engagement ya. Dimana Kaman Z bilang digital only by 2028. That means no more used game, no more borrowing from friends, and no more shelves full of case. Just a library that can disappear if servers go down. Ya kalau misalkan berdasarkan pengalaman gue ya, bahkan Steam sendiri pun meskipun digital, lu tetap bisa minjemin kok game-game lu ke orang lain. Ya tinggal percaya kalau misalkan akun Steam lu dimana email dan juga password tuh diketahui sama orang aja. Jadi mungkin bakal selamanya dipakai juga sama temen lo gitu. Gua nggak tahu gimana ketentuan dari PS gitu ya terkait pinjam meminjam via digital ini, tapi di Steam lo masih bisa ngelakuin itu. Tapi kayaknya tuh nggak yang bisa berbarengan gitu buat makainya secara sekaligus, ya nggak sih? Lanjut, apa nih? T Subkid bilang, gentlemen, it has been an honor to have used CDs and Blu-rays without you all. Lagi nih Seth Joseph, wow, it comes with a booklet. Where's the book? Where's the RG bilang, can't wait for PlayStation to someday magically remove digital games from my library. This is what happens with digital only future, by the way. Why should we trust you? Ya, Satosh bilang, take that Microsoft. Begitulah kira-kira majority dari orang-orang terkait adanya kabar ini. Apakah kekhawatiran ini juga sama lu rasain? Silahkan tulis kolom komentar, oke? Karena kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Ya, ini cuma sekedar intermezzo doang. Pembahasan ketiga itu datang dari Facebook. Tiba-tiba postingan teman-teman bulu burung lagi-lagi masuk ke beranda Facebook gua. Tapi ini menarik banget. Soalnya ngomongin MBG. Admin teman-teman bulu burung itu nge-share sebuah screenshot pertanyaan mendasar dari akun Facebook namanya Ari Karimah. Di mana beliau bilang, saya juga heran kenapa MBG haters itu tidak pernah teriak hukum koruptor MBG seberat-beratnya. Apa? MBG haters. Kocak juga. Buang kena sekambangan selama 20 tahun misalnya. Kenapa temanya standar stop MBG? Wah, dibalaslah sama admin lewat caption dengan bilang, karena mereka yang bersuara kepada Kastil Batavia untuk menghentikan proyek bancakan MBG paham bahwa kebusukan yang eksis dalam program ini bukan dalam wujud personal atau personage, tetapi sistem atau struktur yang lebih luas.
Kalaupun memang ingin meminta para MBG haters untuk bersuara hukum koruptor, proyek bancakan ini seberat-beratnya yang perlu diseret tidak hanya si pakar belalang dan 2 kawannya, tetapi mereka-mereka yang berada di atas dan yang dekat dengan yang di atas itu. Ini jawaban bagus ya dari adminnya. Singkatnya adalah, it's not the person, it's the system. Dan ini pun mungkin sejalan sama beberapa pendapat orang-orang yang sering banget mengkritisi MBG ya di berbagai macam media sosial, di Twitter lah, di Instagram lah, di Threads lah, dan masih banyak lagi. Lu pun udah bisa ngeliat sendiri gitu ya bagaimana komentar-komentar orang tiap kali ada berita soal MBG. Jadi kalau misalnya dari gue pribadi, yang buat gue paling concern soal MBG ini adalah bagaimana transparansinya. Ya. Kayak gue sering banget ngelihat postingan tiap kali ada siswa atau siswi yang ngebuat video random soal MBG ya, ngasih lihat menunya, tiba-tiba hilang aja, tiba-tiba minta maaf, tiba-tiba dapat kabar kalau misalkan orang tuanya dibully di forum RT misalkan ya. Lu pernah lihat juga gak sih postingan-postingan kayak gitu? Gue gak sekali 2 kali, gue sering, bahkan gue lebih sering lihat kayak panduan caranya mengkritik MBG. Maksudnya kalau misalnya akhirnya ini gak yang salah, ngapain takut, iya gak sih? Lagi pula people demands the transparency because it's the biggest program ya, program prioritas paling tinggi di pemerintah yang sekarang. Masa iya sih nggak boleh ngelihat bagaimana transparansi dari diadakannya MBG ini? Kan aneh gitu ya. Terus kalau misalkan lu lihat dari pendapat lain, banyak lah concern-concern yang nggak cuma transparansi doang gitu, kayak misalkan keuntungan dari mitranya lah, penentuan SPPG-nya lah, terus habis itu dari fenomena keracunannya lah, dan masih banyak lagi gitu. Lu tinggal pilih aja gitu ya bagaimana orang-orang melihat MBG ini sebenarnya lebih worth it untuk ditiadakan, terus kemudian diganti program-program lain yang lebih bermanfaat gitu loh. Ya kayak ibaratnya sekarang aja gitu loh, gara-gara MBG libur harga-harga kebutuhan pokok jadi normal aja, itu kocak banget dah. Jadi berarti yang dikorbankan sama orang-orang gitu ya terkait MBG ini nggak cuman pajak gitu ya, atau mungkin hutang yang emang diambil sama pemerintah kita, tapi juga uang dari ibu-ibu yang dimana mereka harusnya beli kebutuhan pokok lebih murah, tapi tiba-tiba mahal karena stoknya itu habis sama MBG. Yang mana MBG itu kan cuma bisa dikasih sehari sekali ya. Sementara orang itu makan sehari 3 kali anjir. Tapi kayak seakan-akan MBG itu ngasih makan seumur hidup, kan kocak gitu ya. Anyway, itu sedikit tanggapan gue terkait postingan ini. Terima kasih banyak buat postingannya, admin teman-teman bulu burung. Anyway, gimana tanggapan kalian semua terkait 3 topik ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait video ngopi kesempatan kayak ini. Jangan lupa buat likes. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.